mau mencobai Tuhan. Bapak Ibu lihat betapa stubborn-nya dia. Stubborn tuh bebal, keras kepala. Ayat 13 mengatakan, Yesaya berkata, baiklah dengarkan hai keluarga Daud. Jangan lupa Bapak Ibu, raja-raja Yehuda di Yerusalem itu keturunan Daud. Karena Daud lahir di Yerusalem, tinggal di Yerusalem. Belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Ayat 14, Yesaya berkata, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamakan dia Immanuel. Ketika Yesaya berkata di ayat 14, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan bernama Immanuel. Yesaya tidak sedang berbicara jauh ke depan, yaitu tentang kelahiran Yesus. Tidak Bapak Ibu. Justru sebaliknya, di ayat 14, di tengah-tengah ketakutan, ketidakbaikan hati daripada Yesaya dan orang Yehuda. Maaf, Ahas maksud saya. Yesaya masih mempunyai pengharapan iman kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan tetap menyertai orang Yehuda, umat Israel. Kemana orang Israel sebelah utara? Orang Israel sebelah utara sudah ditawan jauh lebih dulu oleh bangsa Asyur. Orang Israel sebelah utara sudah nggak ada lagi Bapak Ibu. Tinggal orang Yehuda yang di sebelah selatan. Itulah sebabnya di tengah-tengah kekacauan, baik rohani, orang-orang Yehuda yang tidak lagi mempercayai Tuhan, Yesaya masih berharap bahwa Tuhan masih Immanuel kepada mereka. Apa buktinya? Yesaya 8 ayat 3 berkata, kemudian aku menghampiri istriku yang perawan itu. Ia mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, namailah anak itu Maher Shalal Hasbaz. Bapak Ibu, arti daripada Maher Shalal Hasbaz adalah kekayaan akan segera dirampas. Jadi ketika Yesaya melihat bahwa kemungkinan kecil umat Tuhan Yehuda tidak lagi akan berbalik kepada Tuhan, Yesaya masih berharap bahwa Tuhan masih Immanuel kepada umatnya. Tuhan masih berada bersama-sama dengan umatnya. Yesaya 8 ayat 4 berkata, sebelum anak itu tahu memanggil bapak ibu, maka kekayaan Damsyik dan jarahan Samaria, bangsa di sebelah utara, akan diangkut kepada kerajaan Asyur. Dan pada tahun 722 sebelum Masehi, maka Asyur menawan ini bukan Yehuda ya Bapak Ibu, maksud saya adalah Israel dan Aram. Ini salah ketik, menawan Israel dan Aram. Jadi maksudnya adalah Yesaya ingin memperlihatkan kepada Yehuda, dalam hal ini Raja Ahaz, lihatlah saudaramu kerajaan di sebelah utara yang akan menyerangmu dengan kerajaan Aram. Akhirnya
ditawan oleh bangsa Asyur. Oleh sebab itu, lihatlah, Tuhan masih bersama-sama dengan kita, Immanuel. Karena itu, bertobatlah, hai Ahaz. Itulah makna daripada Yesaya 7 ayat 14. Jadi Yesaya 7 ayat 14 tidak ada hubungannya dengan Matius 1 ayat 23. Perkataannya sama tetapi latar belakang yang berbeda. Jadi Yesaya 7 ayat 14 ingin memberikan satu penekanan kepada Raja Ahaz bahwa sekalipun engkau tidak bertobat, lihatlah, Tuhan itu masih Immanuel. Melihat pimpinan Tuhan kepada umatnya dari serangan musuh dan Tuhan bertindak tepat pada waktunya, membuat Yesaya mempunyai satu pengharapan yang lebih besar kepada seorang anak yang lebih besar yang akan lahir dan lebih besar daripada anaknya yang namanya Maher tadi. Itulah sebabnya Yesaya mendapatkan satu penglihatan atau satu firman yang dia tuliskan di Yesaya 9 ayat 5. Dan Yesaya 9 ayat 5 menunjuk kepada Matius 1 ayat 23. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat, Dia Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Inilah baru ayat menunjuk kepada Matius 1 ayat 23. Dan seorang anak darah akan melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama Immanuel. Itulah baru Yesus Kristus. Bapak Ibu lihat baik-baik. Ada lima nama yang disebutkan orang kepada Yesus Kristus. Dia seorang penasehat, itulah konselor. Dia adalah pribadi yang ajaib. Dia adalah Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Bila mana kita berbicara tentang Yesus sebagai seorang konselor, Yesuslah satu-satunya konselor yang dapat memberikan jalan keluar kepada seluruh permasalahan kehidupan kita. Seorang konselor yang hebat sekalipun di atas muka bumi ini tidak dapat memberikan jalan keluar bila mana kita datang mempunyai masalah. Yesus adalah pribadi yang ajaib, seorang yang ajaib. Bapak Ibu, semasa hidupnya Yesus tidak pernah menggunakan kekuasaan pribadinya untuk membuat mujizat. Setiap perbuatan mujizat yang ajaib yang dilakukannya, Yesus selalu bergantung kepada Bapa Sorgawi. Kita harus belajar seperti Yesus, minta sama Tuhan. Kita bukan Yesus, kita tidak bisa membuat keajaiban. Yesus adalah Allah yang perkasa. Dia adalah pribadi kealahan kedua yang menjelma menjadi manusia. Dia perkasa. Apa yang dihotbahkannya, apa yang diajarkannya, dilakukannya. Dan apa yang dilakukannya, diajarkannya dan dihotbahkannya. Sehingga semua orang terheran-heran dan takjub kepada Kristus. Yesus adalah Bapa yang kekal. Bapa yang kekal dalam pengertian Yesus menjalankan apa yang menjadi tugas dari Bapaknya. Yesus berkata,
Barang siapa melihat aku, sudah melihat Bapa. Apa yang aku lakukan, itulah yang Bapa tugaskan kepadaku. Dan Yesus adalah Raja Damai. Bila mana dia akan datang kembali kedua kali, entah kapanpun itu, Yesus sangat mengharapkan ada iman di dalam hati kita untuk bersama-sama dengan Tuhan masuk dalam kerajaan sorga dan hidup dalam dunia yang kekal. Inilah dia. Walaupun ini hanya gambar, tetapi Yesus sedang merentangkan tangannya seakan berkata, marilah semua, hai hambaku yang setia. Jalani tahun 2023 sampai akhir tahun bersama dengan aku. Tuhan memberkati.